Salam sejahtera bagi kita semua, kami dari kelompok 6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sela Ambarita dan rekan saya Kasih Felisi, saya dari Vita Sari, saya Anastasia Lempang, saya Armianti Cerita Devita. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya akan menguji mengenai uji validitas menggunakan SPSS versi 26. Nah, di sini sudah ada hasil data kuesioner yang sebelumnya sudah kami sebarkan dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik. Nah, di sini ada 4 variabel independen, yaitu X1 pertimbangan pasar kerja, X2 pelatihan profesional, X3 pengakuan profesional, dan X4 persepsi terhadap profesi. Dan ada satu variabel dependen, yaitu Y pemilihan profesi akuntan publik. Sebelum diinput ke dalam aplikasi SPSS, pastikan sudah ada total di masing-masing variabel. Dan di sini juga ada skala Likert yang berkategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju yang nantinya juga diinput di dalam aplikasi SPSS. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk variabel view sudah saya isi data-datanya sesuai dengan hasil kuesioner. Nah, untuk kolom name ini kita isi dengan X1.1 hingga X1.7 serta total X1. Kemudian X2.1 hingga X2.7 serta total dari X2 hingga total dari Y. Untuk X1 adalah pertanyaan dari variabel 1 nomor 1. Jadi untuk 5 variabel masing-masingnya ada 7 pertanyaannya. Selanjutnya kolom type dan width tidak kita ubah, tetap numerik dan angka 8. Dan untuk kolom desimal kita ubah menjadi angka 0 semua. Lalu selanjutnya untuk kolom label kita isi dengan pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner. Dan untuk values kita isi, kita klik titik 3 ini, lalu kita isi dan yang pertama value 1 dengan label sangat tidak setuju. Lalu kita klik add, lalu value kedua dengan label tidak setuju. Lalu kita add. Lalu value ketiga kita isi label dengan ragu-ragu. Lalu kita add. Lalu value keempat kita isi dengan setuju. Lalu kita add. Dan yang terakhir value kelima dengan label sangat setuju. Lalu kita add. Lalu kita klik OK. Kita copy. Lalu kita pastekan sampai total dari Y. Untuk kolom missing dan kolom kita tidak ubah, tetap none dan angka 8. Untuk align kita tidak ubah, tetap right. Dan untuk measure ini kita ubah X1.1 hingga X1.7 itu ordinal, kecuali totalnya kita ubah scale. Begitupun dengan X2.1 hingga X2.7 ordinal dan total dari X2 scale, seterusnya hingga total dari Y. Dan untuk kolom row kita tidak ubah, input. Dari data variabel ini kita akan menghitung untuk uji validitasnya. Dan untuk menghitung uji validitasnya kita ke data view. Untuk mengisi ini, kita isi dengan hasil kuesioner kita. Kita blok X1 hingga total Y. Lalu kita copy, kita paste ke aplikasi SPSS. Selanjutnya kita ke analyze, lalu ke correlate, lalu kita ke bivariate, lalu pindahkan X1.1 hingga total X1 ke variables. Nah, untuk correlation coefficient ini tetap centang yang persen,
Test of significance itu tetap yang to failed, dan centang flag significant correlate, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan data yang sudah diolah untuk X1. Jadi, untuk menentukan valid atau tidaknya dapat dilihat dengan cara dari nilai signifikannya. Kita lihat di kolom sebelah kanan total. Apabila nilai signifikannya kurang dari 5, maka dinyatakan valid. Begitu pun sebaliknya. Atau dengan cara mudahnya, kita lihat di tanda bintang 2 ini, maka dinyatakan valid. Nah, sekarang kita cek apakah valid atau tidak. Kita cek dari tanda bintang atau dari nilai signifikannya. Nah, ini sudah ada tanda bintangnya, maka untuk data olah X1 dinyatakan valid. Untuk seterusnya, lakukan cara yang sama untuk menentukan valid atau tidaknya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita menggunakan data yang sebelumnya. Lalu kita masuk ke analyze. Lalu masuk ke scale. Pilih reliability analysis. Di sini kita akan memasukkan X1-nya dulu, variabel X1. Kita tekan Ctrl. Lalu kita tekan totalnya tidak usah dulu, lalu kita pindahkan ke items, lalu pilih scale if item delete, lalu klik continue. Pastikan di sini modelnya tetap alpha, lalu klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini ada tabel reliability statistik. Di sini ada from batch alpha dan end of items. Di sini jumlahnya ada 7, yaitu jumlah variabel X1 yang kita gunakan, dan from batch alpha-nya itu 0,842. Di sini dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas pada X1 yaitu 0,842 dinyatakan reliable karena lebih dari sama dengan 0,6. Untuk X2, X3, dan X4, teman-teman bisa lakukan cara seperti yang dilakukan tadi. Selanjutnya, jelaskan bagaimana cara mencari uji normalitas. Uji normalitas itu mempunyai rumus manual, yaitu maksimum dalam kurung SN1 dalam kurung X dikurang SN2 dalam kurung X. Nah, di sini sudah terdapat variabel yang akan kita cari uji normalitasnya. Kita langsung saja ke langkah pertama, kita langsung ke analyze, regression, kemudian klik linear. Total Y kita pindahkan ke dependence. Kemudian total semua X kita pindahkan ke independence. Nah, selanjutnya kita klik save. Kemudian kita checklist ini di bagian residual. Kita klik continue. Kita klik OK. Kita kembali lagi ke variabel yang tadi. Kemudian kita ke analyze, ke non parametric test, kemudian legasi dialog, kemudian puan sampel KS kita klik. Ini kita pindahkan ke test variable list. Karena sudah di checklist otomatis, kita langsung saja klik OK. Nah, berikut adalah hasil uji dari normalitas. Berarti dapat kita simpulkan karena seatnya 0,200, artinya lebih dari 0,05, maka uji normalitasnya normal, atau dapat kita simpulkan berdistribusi normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji multikoloritas menggunakan SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita klik Analyze, klik menu Regression, lalu pilih Linear. Maka akan muncul tampilan Linear Regression. Selanjutnya, untuk variabel total X1 sampai dengan X4, kita pindahkan pada kolom independen.
Dan untuk variabel Y, kita pindahkan pada dependen. Oke, selanjutnya kita klik statistik. Di sini kita akan menghilangkan tanda centang pada mode fit dan estimasi. Dan kita akan mencentang pada colinearity diagnostic. Oke, selanjutnya kita klik continue. Lalu kita klik Oke. Nah, di sini sudah muncul output uji multikolonialitas. Sebelum kita melakukan uji multikolonialitas, sebaiknya kita melihat kriteria pengujian dalam uji multikolonialitas, yaitu menggunakan metode toleransi dan PEF. Nah, berikut ini pengujian uji multikolonialitas, metode toleransi dan PEF, yang dimana jika toleransi lebih besar daripada 0,10 atau PEF kurang dari 10, maka berkesimpulan lolos uji multikolonialitas. Dan sebaliknya, jika toleransi kurang dari 0,10 atau PEF lebih besar dari 10, maka berkesimpulan tidak lolos dari uji multikolonialitas. Nah, bisa dilihat pada tabel koefisien, yang dimana nilai variabel X1 memiliki nilai toleransi sebesar 0,987 dan PEF 1,013, yang dimana lolos uji multikolonialitas. Dan variabel X2 yang memiliki nilai toleransi sebesar 0,768 dan PEF 1,303, yang dimana lolos uji multikolonialitas. Dan variabel X3 yang memiliki nilai toleransi sebesar 0,757 dan PEF 1,321, yang dimana juga dinyatakan lolos uji multikolonialitas. Dan variabel X4 yang memiliki nilai toleransi sebesar 0,951 dan PEF 1,052, dan dinyatakan lulus uji multikolonialitas. Maka dapat disimpulkan keempat variabel pada tabel koefisien dinyatakan lolos uji multikolonialitas karena memiliki nilai toleransi lebih besar daripada 0,10 dan kurang dari 10. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Lalu kita masuk ke analyze. Lalu kita pilih regression, terus linear, total Y, ke kolom dependen. Lalu kita masukkan total X ke kolom dependen. Lalu kita masuk ke save. Lalu pilih unstandardized di results. Lalu kita klik continue. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke variabel yang tadi. Lalu kita masuk ke transform. Lalu komputer variabel. Nah, di sini kita ketik ABS underscore trace, pilih all, kita pilih ABS di atas, kan yang analyze ini. Lalu gunakan, setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Lalu kita geser ke bawah. Nah, ini tabelnya. Koefisien A ada total X1 sampai 4. Di sini ada signifikan, ada unstandardized B dan standardized koefisien beta. Dapat disimpulkan pada tabel ini, kita melihat bahwa uji heteroskedasitas pada X1 yaitu pertimbangan pasar, X2 pelatihan profesional, X3 pengakuan profesional, dan X4 pemilihan profesi akuntan publik dinyatakan lolos uji elastisitas dikarenakan signifikan yang diperoleh pada tabel ini itu lebih dari sama dengan 0,5. Sebelumnya pada uji asumsi klasik itu telah didapatkan analisa Innova. Nah, ini kita tinggal copy lalu kita paste. Nah, paste di sini. Nah, untuk melakukan uji F juga ada beberapa syarat. Yang pertama, jika F hitungnya lebih besar dari tabel atau SIG, SIG lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel atau SIG, lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Maka kesimpulan untuk F tabelnya itu sebesar 4,69. Itu didapat dari tabel F. Nah, untuk mencari N1-nya ini,
maka N1 dikurang K. Itu variansnya itu ada 5 dikurang 1 sama dengan 4. Lalu untuk N2-nya kita mencari N dikurang K, atau jumlah variabelnya dikurang dengan 5. Jadi jumlah variabelnya ada 35 dikurang 5 sama dengan 30. Kita tarik dari garis 4 dan 30. Itu jadi 2,69. Tarik kesimpulannya, F hitung lebih kecil dari F tabel atau SIK lebih besar 0,05, maka variabel pertimbangan pasar kerja X1, pelatih profesional X2, pengakuan profesional X3, dan persepsi terhadap profesi X4 tidak berpengaruh terhadap pemilihan profesi akuntan publik atau Y, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya untuk mencari uji T. Nah, sebelumnya pada uji asumsi klasik juga sudah didapatkan hasil dari uji T ini. Itu kita tinggal copy dan paste. Nah, untuk melakukan uji T juga ada beberapa syarat. Yang pertama itu jika T hitungnya lebih besar dari tabel atau SIK lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel atau SIK, maka SIK lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. T tabelnya itu adalah 1,69552. Itu didapat dari tabel T. Sebelumnya alfanya itu sebesar 0,05. Kita cari N. N dikurang dengan 4 yaitu jumlah data variabel, semua variabelnya dikurang dengan 4 sama dengan 31. 31 sebesar 1,69552. Maka dapat disimpulkan nilai T hitung variabel pertimbangan pasar kerja atau X1-nya itu lebih kecil dari T tabel, maka pertimbangan pasar kinerja atau X1-nya itu tidak mempengaruhi pemilihan profesi akuntan publik atau Y. Nah, yang berikut, nilai T hitung variabel pelatihan profesional X2 itu juga lebih kecil dari T tabel, maka pelatihan profesional X atau X2 itu tidak mempengaruhi pemilihan profesi akuntan publik atau Y. Yang berikut, nilai T hitung variabel pengakuan profesional atau X3 itu juga lebih kecil dari T tabel, maka pengakuan profesional atau X3-nya itu tidak mempengaruhi pemilihan profesi akuntan publik atau Y. Nah, yang berikut, yang terakhir, nilai T hitungnya variabel persepsi terhadap profesi akuntansi atau X4 itu juga lebih kecil dari T tabel, maka persepsi terhadap profesi X4 itu juga tidak mempengaruhi pemilihan profesi akuntan publik atau Y. Yang berikut uji korelasi. Nah, pada uji sebelumnya itu tabelnya sudah ada, jadi kita tinggal copy lalu dipaste. Nah, jadi kesimpulannya itu nilai adjust R2 0,039. Artinya X1, X2, X3, dan X4 memberikan faktor sebanyak 39% untuk nilai Y, sedangkan 61%-nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya itu regresi korelasi berganda. Nah, pada uji asumsi klasiknya itu kita sudah dapat tabelnya, sudah ada. Jadi kita tinggal copy lalu dipaste. Maka dapat ditarik kesimpulan persamaan regresi Y sama dengan 0,101x1 dikurang 0,062x2 dikurang 0,141x3 dikurang 0,019x4 ditambah 5,707. Nilai koefisien sebesar 5,707 dengan nilai positif ini berarti dengan adanya maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 570,7%. Nilai koefisien beta variabel X1 sebesar 0,101. Hal ini berarti apabila X1 mengalami penaikan 1%, maka Y akan mengalami penurunan sebesar 10,1%. Nilai koefisien beta variabel X2 sebesar minus 0,062. Hal ini berarti apabila pertimbangan pelatihan X2 mengalami penurunan 1%, maka Y akan mengalami penurunan sebesar 62%. Nilai koefisien beta variabel X3 sebesar minus 0,141. Hal ini berarti apabila X3 mengalami penurunan sebesar 1%, maka Y akan mengalami penurunan 14,1%.
Nilai koefisien beta variabel X4 sebesar minus 0,019. Hal ini berarti apabila X4 mengalami penurunan 1%, maka B akan mengalami penurunan sebesar 1,9%. Sekian tutorial yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.